Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, dirumorkan mendatangkan satu striker asing baru, di putaran kedua, Liga 1 2024/2025. Dari informasi yang dihimpun tribuntimur.com, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares turun tangan langsung, menggaet striker baru tersebut. Juru gedor baru ini, bermain di Liga Portugal. Usianya berkisar antara 22 hingga 29 tahun, dan memiliki postur tubuh tinggi. Striker ini diplot sebagai pengganti Adilson Silva, yang dipinjamkan ke klub Liga 2, Persekat Tegal. Bernardo Tavares, tampaknya belum puas, dengan dua juru gedor asing yang dimiliki saat ini, yakni Nermin Haljeta dan Tito Okello. Meski kedua pemain ini berkontribusi, dalam 7 gol Juku Eja, Tavares merasa perlu tambahan kekuatan. Nermin Haljeta, mencetak 5 gol, sedangkan Tito Okello, mengemas 2 gol dan 1 assist. Bernardo Tavares, butuh tenaga baru, untuk menambah ketajaman lini depan, demi mendongkrak posisi PSM Makassar di klasemen. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini, saat ini berada di peringkat 11, dengan 24 poin, tertinggal 14 poin dari pemimpin klasemen, Persib Bandung. Pengamat sepak bola, Basri Badusalam menilai, striker baru yang direkrut dengan postur tubuh tinggi, menandakan Bernardo Tavares tidak akan mengubah gaya bermainnya. Juru taktik asal Portugal ini, akan tetap memaksimalkan duel-duel bola udara, untuk mencetak gol. Kalau meraba-raba dengan postur tinggi, gaya bermainnya jadi sama, main duel bola udara, menang di situ, katanya saat dihubungi Senin tanggal 6 Januari tahun 2025. Striker anyar ini, menghadapi tantangan berat, karena waktu untuk adaptasi terbatas. PSM Makassar, akan melakoni putaran kedua melawan Persis Solo, pada Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. Basri Badusalam menyebutkan, waktu adaptasi bisa dimanfaatkan di latihan. Namun, kemungkinan striker baru sudah mempelajari gaya bermain PSM Makassar, lewat video pertandingan Laskar Pinisi. Bicara padu atau tidak, striker baru harus beradaptasi, sebut ex-asisten pelatih Borneo FC ini. Nah itu dia Sobat Mania untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian ya Sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.